Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di SDN Buah Kemiang. Pak Guru absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Novi. Oke, Novi. Mari kita doakan semoga Novi besok berangkat. Allahumma amin. Nah, untuk mengawali kegiatan pembiasaan pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Anak-anakku semuanya, setelah kita membaca surat An-Nas untuk menambah hafalan kita pada kesempatan hari ini, kita lanjutkan menanamkan rasa cinta tanah air kita semuanya. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan yaitu Bagimu Negeri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai, Pak Guru akan memeriksa kerapian kelas terlebih dahulu. Silakan mejanya, bukunya dipersiapkan. Kalau mejanya kurang rapi, dirapikan. Ya, alat tulisnya anak-anakku semuanya disiapkan. Alat tulisnya sudah siap? Sudah siap semuanya alat tulisnya? Oke. Nah, kursinya dirapikan. Ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang Pak Guru akan cerita terlebih dahulu. Kalian ingin mendengarkan? Nah, ceritanya berjudul Orang Tua Hebat. Pada suatu hari, ada orang tua yang bernama Joko. Dia punya anak yang berjumlah 5. Joko hidup sendiri tanpa memiliki istri karena istrinya meninggal. Dia bekerja keras dari pagi sampai sore mencari nafkah untuk menghidupi 5 anaknya. Nah, setelah anak-anaknya besar, banyak sekali dari 5 anak tersebut yang menjadi orang sukses. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, dan lain sebagainya. Pak Joko itu mengajarkan kepada anak-anaknya dari kecil sampai dia dewasa untuk selalu belajar dengan dia. Nah, dari cerita itu bisa kita ambil bahwa ketika kalian diperintah oleh orang tua untuk belajar rajin, maka kalian harus patuh melaksanakan perintah orang tua. Kalian paham? Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang hari
hari ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Keteladanan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Siapa? Ya, Ibrahim. Ya. Ismail itu siapa? Tepuk tangan, anaknya Nabi Ibrahim. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini tujuan pelajarannya adalah yang pertama, setelah melihat, mengamati video yang Pak Guru tampilkan tentang kisah keteladanan Nabi Ismail, peserta didik dapat menunjukkan perilaku percaya terhadap kisah keteladanan Nabi Ismail dengan baik dan benar. Yang kedua, ya, kalian dapat meneladani sifat dari Nabi Ismail alaihi salam dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang peraturan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, halo. Pelajaran pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam dengan pendekatan saintifik. Nanti kalian akan mengamati video. Nanti setelah itu kalian akan berdiskusi, mengolah informasi, menyimpulkan. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan, menyampaikan kepada teman-temannya. Dan metodenya hari ini kita akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, nanti ada bernyanyi, dan nanti terakhir ada demonstrasi. Kalian memahami? Oke, sekarang kita akan menyaksikan video. Silakan LKPD-nya yang sudah Pak Guru bagikan dipersiapkan nanti ketika kalian melihat video Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, patuh dan taat pada perintah Allah serta hormat kepada orang tuanya. Lalu pada suatu malam, ayah Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail. 2 malam berikutnya mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berhati-hati. Tiba di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah pun mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Ya, setelah kalian mengamati video, sekarang waktunya kalian memulai untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebagai bahan diskusi yang pertama perhatikan, tentang sifat keteladanan dari Nabi Ismail. Nanti kalian ditulis di LKPD, berdiskusi. Silakan. Selain tadi kalian mendapatkan informasi dari video, kalian sambil
mencari di buku siswa atau buku pegangan yang ada di depan kalian. Silakan, saya beri kesempatan kalian waktu 10 menit. Silakan berdiskusi. Ayo. Berdiskusi silakan. Ya. Nanti kalian membuat waktu pada orang tuanya. Terus yang ya, anak-anak semuanya, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju semuanya. Ayo maju. Ayo maju. Yuk belajar. Bukunya di bawah ini. Ini malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Sifat. Sifat keteradaan. Satu aja yang baca. Yuk. Yuk. Keteradaan yang dimiliki oleh Nabi Ismail antara lain. Apa? Ismail anak yang soleh. Ismail anak yang soleh. Terus Ismail anak yang Patuh. iya patuh. Selanjutnya lagi patuh kepada siapa maksudnya? Orang tua. Anak-anakku yang di belakang tolong diperhatikan. Jangan main-main sendiri. Nah, hargai teman kalian yang sedang menyampaikan hasil diskusi. Ya. Sekarang yang ketiga, coba kalian mendemonstrasikan tentang sikap patuh kepada orang tua. Tadi sudah dipikirkan kira-kira siapa yang jadi orang tua, siapa yang jadi anak sudah? Sudah. Sekarang yang jadi orang tua dan anak di depan, yang tiga silakan duduk di sini. Yo. Yang jadi anak silakan duduk, yang jadi orang tua apa? Nah. Ya tapi ini saja. Yo. Yo. Tadi sudah digerembuk, ayo mulai. Ayo cepat. Ayo berperan menjadi anak, ayo. Coba, yo, demonstrasi. Iya, pintar. Ini contoh patuh, hormat kepada orang tua. Tepuk tangan buat nomor 1. Nah, Pak Guru akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, Nabi Ismail lahir di Babilonia dan ayahnya bernama ayah Ismail siapa? Ibrahim. Kok tidak ada apa-apa. Ibunya bernama siapa? Nah, perhatikan. 2. Ibu. Ya, ibu Nabi Ismail adalah orang yang taat kepada Allah. Ketika kecil, Ismail menangis kehausan. Atas izin Allah, Allah mengeluarkan air dari tanah dan air itu sekarang tertanam menjadi air Zam-Zam. Pernah dengar air Zam-Zam? Oh, ya. Nah, yang terakhir, kisah Nabi Ismail memberikan bukti bahwa ketika kita taat kepada Allah, kita akan diselamatkan dari mara bahaya. Pak Guru akan membagikan kertas. Ini namanya kertas. Nah, di sini ada pernyataan. Nanti kalian tinggal memasukkan. Kalau pernyataannya benar, taruh di ini yang tulisannya benar. Ya? Nah, kalau pernyataannya salah, taruh ditulis dan salah. Nanti berpikir, tidak boleh saling bekerja sama. Ya? Sudah cukup, sebentar lagi istirahat. Anak semuanya berdoa dulu, jangan kemas-kemas dulu. Jangan kemas-kemas dulu. Mari